Ya, untuk sistem perkuliahannya seperti biasanya ya. Saya presentasi, kemudian selesai presentasi nanti bisa tanya jawab via WA Group ya untuk menghemat data kalian juga. Ya. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang polivinil asetat atau PVAC dan polivinil alkohol PVA pada industri petrokimia. Ini PVAC dan PVA ini saya jadikan satu ya, karena prosesnya berkelanjutan ya ini. PVAC kemudian dihidrolisis lebih lanjut menjadi PVA ya. Jadi ini bisa satu pabrik ya ini, beda bagian aja ya. So, pembahasannya ada pengertian, kemudian aplikasinya, kemudian monomer dan reaksi pembuatan, yang terakhir ada blok dan flow diagram. PVAC ya, PVAC itu adalah singkatan dari polivinil asetat ya. AC-nya itu singkatan dari asetat. Ya. Atau nama lainnya polyetil etanoat ya. Nama UPEC-nya kalau ini ya. Kalau vinil asetat itu nama trivial. Kalau etenil etanoat itu nama UPEC. Vinil asetat ya, vinil asetat ya. Ini adalah monomernya ya. Kalau polimernya polivinil asetat, tapi kalau monomernya itu vinil asetat ya. Monomernya pertama kali diproduksi dengan menambahkan asam asetat dalam asetilena dengan garam raksa. Ini yang proses yang dulu sekali ya, yang pertama kali. Namun sekarang dapat dibuat dengan asam asetat dan etilena dengan mengkatalisasikan palladium. Sekarang itu proses pembuatan vinil asetat ya, pembuatan monomernya itu bisa dengan cara mereaksikan asam asetat, etilena, kemudian katalisnya berupa katalis palladium, logam palladium. Kemudian sifatnya termoplas ya, termoplas tahan panas, daya renggang tinggi, larut dalam pelarut organik. Ini baik vinil asetat maupun polivinil asetatnya mirip ya. Biasanya sifat polimer itu tidak jauh berbeda dari monomernya. Aplikasi polivinil asetat ya, aplikasi dari PVAC. PVAC itu rumusnya adalah C4H6O, ini vinil asetatnya. Kalau poli ya berarti ada N-nya ya. N ini menandakan dia polimer ya. Artinya rantainya sangat panjang ya. Aplikasinya ini untuk polivinil asetat itu yang pertama ini ada wood glue ya. Jadi lem kayu atau wet glue, carpenter glue ya. PVAC glue ini kurang ya, ini PVAC-nya sebenarnya. PVAC glue. Lem kayu ini ya, bahan utama pembuat lem kayu itu PVAC. Kemudian itu PVAC itu diaplikasikan juga sebagai paper coating ya, jadi pelapis kertas. Nah, bahan pelapis kertas. Kemudian ada film formix pada cat latex ya. Ini lapisan juga ya, jadi lapisan tipis pada cat latexnya supaya dia bisa merekat ya pada suatu benda yang akan dilapisi. Kemudian ini ada perekat wallpaper ya, wallpaper yang untuk dipasang di dinding ya, di iklan-iklan itu sebenarnya lemnya dari bahan utamanya adalah dari polivinil asetat. Kemudian untuk glass fiber glass. Kemudian untuk coating untuk mencegah keju dari jamur dan kelembapan. Nah, ini tentu saja sudah campuran ya, ini sudah ada campurannya.
Kemudian perbedaan aplikasi antara PVA dan PVAC. Di sini dapat dilihat ya. Ini aplikasinya mirip-mirip ya. Tapi kalau PVAC itu aplikasinya lebih banyak pada perekat. Kalau PVA ya selain perekat, tapi perekatnya perekat yang tidak terlalu lengket ya. Ini perekat yang dia medianya kertas. Ya. Dan juga digunakan untuk pelapis bahan misalkan botol minuman ya. Ya kita baca satu-satu. Ya. Aplikasi PVA ya, injeksi cetakan suatu wadah yang tepat larut untuk melepaskan deterjen dan agrikimia. Nah, ini jadi cetakan suatu wadah ya. Jadi ya bisa juga itu lapisan untuk ini ya, untuk wadah air ya, supaya wadah air itu tidak kalau kena deterjen, deterjennya tidak membekas nempel terus, itu ada lapisan PVA-nya. Kemudian perekat kertas dengan boric acid ya, asam borat. Dalam pipa spiral dan produksi padatan berbentuk papan. Kemudian menebalkan, memodifikasi lem PVA ya, jadi lemnya bisa di ini ya, di double-double ya PVA ini. Kemudian agen sizing tekstil, ya. Kemudian paper coating, release liner, ya. Dia kalau digunakan sebagai perekat itu, kalau PVA itu lebih pada perekat kertas. Ya. Kemudian wadah yang mengandung deterjen untuk laundry, ini sama ya kayak yang paling atas ini. Kemudian penghalang masuknya CO2 dalam botol PET, polyethylene terephthalate. Ya. Nah, biasanya kalau botol minuman itu kan bahannya adalah PET, ya, polyethylene terephthalate. Ya, itu kemudian ada campurannya PVA-nya juga ya, jadi PVA PET. Kalau PET itu struktur dasarnya, kalau PVA-nya tujuannya untuk mencegah masuknya CO2 ya, di dalam botol. Karena CO2 itu tidak baik ya untuk dikonsumsi. Kemudian aplikasi PVAC. Ini sebagai perekat juga, tapi perekatnya lebih pada lem kayu, ya, bukan untuk kertas ya. Lem kayu digunakan untuk mengelem kertas ya, bisa juga ya. Maksudnya kalau PVAC itu perekatnya lebih lengket ya daripada PVA. Kemudian ya, untuk perekat amplop juga, perekat wallpaper, ya, perekat kertas selama konversi kemasan kertas, ya. Misalnya kalau di percetakan ya, di percetakan jilid buku yang lumayan tebal itu biasanya menggunakan lem kayu ya, lem kayu itu PVAC. Kemudian sebagai primer untuk drywall dan substrat lainnya, untuk kerajinan tangan dan untuk book binding ya, jadi untuk pinggirnya buku yang berjilid. Ya, intinya PVAC fungsinya lebih pada perekat, ya. Kalau PVA lebih bisa perekat juga, tapi perekat kertas dan untuk lapisan lain-lain, ya, termasuk lapisan botol minuman. Ini adalah diagram blok pembuatan PVA. Tapi sebelum ke PVA ya, kita soroti terlebih dahulu yang saya kasih garis kotak merah. Ini adalah pembuatan monomer vinil asetat. Ada etilen, ada oksigen, kemudian ada asam asetat. Jadi untuk membuat vinil asetat bahannya 3 ini. Etilen, oksigen, dan asam asetat. Monomer vinil asetat untuk pembuatan PVAC, ya, seperti yang ada di diagram blok tadi. Vinil asetat, ya, vinil asetat itu ini CH2, CH, O2, C, CH3 dibuat dengan mereaksikan asam asetat dengan etilen dan oksigen. Ya. Ini etilen, ya, atau etilen itu nama lainnya etena. Ya. Etena kemudian direaksikan dengan asam asetat atau asam etanoat.
kemudian ada oksigen, katalisnya palladium. Nah, sehingga membentuk yang bawah ini adalah vinil asetat. Produk sampingnya adalah air H2O. Ini reaksi utamanya. Apabila terjadi reaksi samping, ya ini reaksi samping ini tidak dikehendaki. Ya. Reaksi samping ini terjadi kalau oksigennya berlebih. Kalau reaksi samping ini merupakan reaksi pembakaran etena. Ya. Reaksi pembakaran etena menghasilkan CO2 dan H2O. Ini kan koefisien dari oksigennya kelihatan sekali. Ya. Kalau reaksi samping ini koefisien oksigennya ada 3. Kalau reaksi utama ini koefisien oksigennya ada setengah. Ya. Jadi oksigennya tidak boleh berlebih agar tidak terjadi reaksi samping, yaitu reaksi pembakaran etena. Ya ini, proses produksi vinil asetat, ya, itu juga bisa berasal dari ini dulu ya. Jadi pembentukan asam asetat, ya, tadi kan banyak ada asam asetat. Asam asetat itu berasal dari cracking asam lemak berbasis triasil gliserida atau TAG. Pemisahan fraksi cair organik dari fraksi berat dan fraksi ringan dari hasil proses cracking. Kemudian ada ekstraksi asam asetat dengan pelarut amina, yang terakhir distilasi asam asetat untuk memperoleh asam asetat dengan kemurnian tinggi. Ya ini nanti flow diagramnya ya setelah slide ini. Setelah terbentuk asam asetat, ya maka selanjutnya adalah pembentukan vinil asetatnya. Biar nggak bingung, kita lihat diagram bloknya, flow diagramnya ya. Ini adalah flow diagram pembuatan monomer vinil asetat. Ini yang tulisan yang atas, ini merupakan nama prosesnya ya. Ada non-catalytic cracking, kemudian ada cracking separation, fatty acid extraction and recovery, acetic acid purification, dan sebagainya. Nah, yang pertama ya, untuk membuat asam asetat ini diperlukan fatty acid ya atau TAG, triasil gliserida. Biasanya dari minyak nabati ya, dari sini. Kemudian dari minyak nabati ya, dia di cracking ya. Karena kalau minyak nabati itu kan biasanya C-nya sangat panjang ya, biasanya C20-an. Sedangkan asam asetat itu C-nya hanya 2 ya. CH3COOH itu kan C-nya cuma 2, berarti dia harus dipotong rantai karbonnya. Makanya ini ada non-catalytic cracking. Cracking tapi tidak membutuhkan katalis ya, karena non-katalitik. Setelah dia di cracking, ya, dia masuk ke proses separasi. Pada proses separasi ini dipisahkan antara fraksi ringan dan fraksi beratnya. Fraksi beratnya ini tentu saja ada HV, N tar ya. Tar itu berat ya, aspal itu ya, aspal-aspalan itu tar itu ya. Kemudian fraksi ringannya ya, ini ada H2 ya biasanya kalau cracking, karena cracking dari hidrokarbon. Kemudian yang mengandung asam asetat ya, dia itu lari ke tengah sini. Ya. Nah, kemudian di sini dia masuk ke tahap ekstraksi ya, fatty acid extraction and recovery. Ini kan asam asetat yang masih bercampur dengan TAG yang tidak tercracking, ya. Maka perlu diekstraksi, ya. Karena satu pemisahan dengan separasi berdasarkan fraksi berat dan fraksi ringannya tidak cukup, maka harus dilakukan ekstraksi.
dilakukan ekstraksi, kemudian ini ya, yang bagian bawah ini ada fatty acid rich solvent. Ya. Yang bagian bawah ini yang dikehendaki, ya. Yang bagian atas ini acid free OLP itu further process. Ya, ini yang tidak terlalu banyak ya kandungan asam asetat. Ada asam asetat juga yang terikut ya, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian masuk ke acetic acid purification. Ya. Ini tahap purifikasinya. Ya, tahapannya ini dibuat seri. Dibuat seri. Ya, di sini ada recycle-nya juga ya. Ini di purifikasi pertama ada recycle-nya. Purifikasi kedua ini ada recycle-nya juga. Purifikasi ketiga sama ya, semuanya ada recycle-nya masing-masing. Setelah purifikasi ini ada vinil asetat monomer reaktor. Nah, di sini setelah dari tahap purifikasi yang ketiga, ini kan jadi pure acetic acid. Pure acetic acid atau asam asetat murni, itu nanti dia masuk ke reaktor pembentukan vinil asetat monomer. Tentu saja di sini butuh etilen, ya. Etilen dan oksigen feed diinjeksikan dari atas. Ya, sini. Produknya nanti di bawah. Ya. Reaction product, ini vinil asetat monomernya. Terus tahap purifikasi vinil asetat monomer. Nah, selanjutnya ini. Setelah tahap purifikasi, ya, didapatkan produk vinil asetat monomer. Ini yang nanti sebagai bahan baku pembuatan PVAC, ya, polivinil asetat. Ya. Nah, ternyata tahap pembuatan monomernya saja ini tahapannya cukup panjang ya. Nah, setelah terbentuk monomer, ya, di sini terbentuk monomer vinil asetat, ya, maka vinil asetat ini direaksikan, ya, mengalami reaksi namanya reaksi polimerisasi dengan penambahan ini metanol. Nah, jadinya gini. Jadi pembentukan PVAC, ya. Ini vinil asetat, ya. Vinil itu ini, ya, yang atas. Vinil itu merupakan cabang C-nya jumlahnya 2, itu vinil. Asetatnya itu yang bawah, ya, yang ada OC terus double O, kemudian J3 ini asetatnya. Jadi vinil asetat. Nah, karena dia mempunyai ikatan ganda, ya, mempunyai ikatan rangkap, maka dia rentan putus. Ya, ini. Jadi yang ikatan rangkap ini putus. Putusnya bisa ke kiri dan ke kanan. Kalau vinil asetat semua monomernya putus, ya, maka bisa yang putus itu bisa bergabung membentuk polivinil asetat. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi polimerisasi. Ya, di sini, ya. Kemudian, nah, dari polivinil asetat ini bisa mengalami reaksi lebih lanjut lagi, yaitu reaksi hidrolisis menjadi PVA. PVA itu adalah polivinil A-nya alkohol. Ya. Jadi kalau AC, PVAC itu asetat, kalau A itu alkohol. Nah, reaksi pembentukan PVA, ya, ini berasal dari polivinil asetat. Ya. Sebenarnya PVA ini merupakan kelanjutan dari pembentukan PVAC. Ya, makanya saya jadikan satu. Ya. Dari polivinil asetat, ya,
dia bereaksi dengan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu reaksi pemecahan yang disebabkan oleh air dengan bantuan katalis. Katalisnya di sini adalah H2SO4. Di mana H2SO4 ya, di sini memecah ikatan ini ya, ikatan O dengan C yang ada gugus asetatnya, ada gugus karboksilatnya. Ini diputus ikatannya. Setelah diputus ya, kemudian di sini kan ada H2O. H2O ini bisa terionisasi menjadi H+ dan OH-. H+-nya masuk ke sini ya, sehingga menjadi OH ya. Jadi ini jadi CH strip CH2 strip CH, kemudian ini OH. Kemudian yang putus tadi ya, itu berikatan dengan OH- dari H2O ya, sehingga menjadi asam asetat. Asam asetat ini nanti bisa digunakan kembali untuk pembentukan monomer vinil asetat. Ya, jadi, nah kayak gini. Makanya ini ada setelah terbentuk PVA, ya, ini ada solvent, kemudian ada recovery proses. Ya. Nah, kemudian ini kan mengarah ke asam asetat. Karena dalam pembentukan PVA ini dihasilkan asam asetat. Ini ada alkalin, ya. Loh, ini alkalin dari mana ya? Ini alkalin ini sebenarnya tujuannya untuk mengontrol H2SO4 saja. Di sini kan ada H2SO4. Ya. Kalau dia penambahannya berlebih, ya bisa ini apa? Tidak boleh berlebih ya, harus pada porsinya, harus apa ya istilahnya itu. Kalau katalis berlebih kan tidak bagus juga ya, suhunya terlalu tinggi. Ya padahal ini bahan-bahan yang semuanya relatif mudah terbakar ya, PVA, PVAC itu relatif mudah terbakar, sehingga H2SO4-nya konsentrasinya harus tidak boleh terlalu banyak juga. Karena ini merupakan reaksi pemutusan yang merupakan reaksi exo ya, exotherm. Nah, pembuatan polimer lainnya selain PVA, ya, PVAC secara parsial maupun sempurna terhidrolisis menjadi polivinil alkohol. Nah, ini tadi PVA itu didapat dari hidrolisis PVAC. Tapi bagaimana kalau PVAC itu terhidrolisis hanya sebagian lalu teresterifikasi dengan asam tereftalat, ya, asam paratereftalat ya ini, P-nya itu singkatan dari para. Asam paratereftalat ya, jadinya polivinil asetat tereftalat, ya, petalat ini ya. Ini materi minggu depan ya, jadi minggu depan kita membahas tentang PVAP. Enggak, materinya cukup singkat ya ini, ya, belum ada sejam ya, baru setengah jam. Ya, terima kasih. Ya.